Ya, pada kesempatan kali ini gue kedatangan laptop dari Asus dengan seri VivoBook lagi. Seri laptop yang satu ini memang banyak banget tipenya, jadi kalian kalau misalkan udah ada minat untuk meminang si Asus VivoBook ini, gue rasa kalian memang perlu jeli untuk menyelami si tipe Asus VivoBook ini karena spesifikasi dan juga konfigurasinya itu macem-macem banget. Bahkan rentan harganya itu mulai dari yang paling terjangkau banget, bahkan sampai yang mendekati high-end itu ada di seri Asus VivoBook. Kali ini yang kedatangan di gua ialah Asus VivoBook S14 dengan kode seri S3407C. Yang mana laptop ini kalau kalian lihat secara desain memang kelihatannya ya Asus VivoBook gitu. Jadi memang dari semua line up-nya VivoBook itu kelihatannya bentuknya kembar-kembar semua. Tapi tenang aja, kalau kalian udah nonton-nonton review, kalian udah tahu kode serinya dan bahkan spesifikasinya, laptop ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan kalian juga. Laptop ini punya desain yang memang seperti itu, Asus VivoBook, tapi dia punya build quality yang udah standar militer. Jadi memang secara build quality dia juga udah mendekati level seperti ZenBook lah. Dimensi laptopnya ini ada di angka 31,52 x 22,34 x 1,59 cm dengan berat 1,4 kg. Ya, laptop ini meskipun kelihatannya itu agak bulky ya karena dia rounded gitu bentuk laptopnya, tapi sebetulnya laptop ini compact dan juga ringan. Meskipun memang di bagian depannya, bagian bezel atas dan juga bawahnya itu memang nggak setipis bagian sampingnya. Di bagian keyboard dan juga touchpad-nya, dia punya keyboard yang keycaps-nya itu cukup besar-besar, tapi memang lumayan rapat, dan ukuran arrow key-nya itu memang mengecil semua. Lalu bagian touchpad-nya, ini dia ukurannya nggak kecil dan juga nggak besar. Jadi gua rasa bagian touchpad-nya ini yang memang udah paling perfect sih menurut gua. Di bagian I/O port-nya, di sini dia punya dua USB 3.2 Type-C, tapi masih Gen 1. Lalu ada dua USB 3.2 Gen 1 juga yang Type A-nya. HDMI-nya juga udah tersedia di laptop ini. Lalu ada audio jack juga, tapi belum ada card reader. Jadi gua rasa kalau kalian membutuhkan card reader, ya kalian memang masih membutuhkan dongle atau card reader tambahan lagi. Tapi selebihnya kalau buat presentasi, itu kalian udah nggak perlu yang namanya dongle lagi karena HDMI udah tersedia di laptop ini. Nah, layar ini dia punya resolusi 1920 x 1200 dengan ukuran 14 inch, refresh rate-nya 60 Hz, tapi sayangnya ini untuk color gamut masih ada di 45% NTSC. Gua rasa bakalan lebih baik lagi jika bagian layarnya ini diimprove oleh Asus dengan color gamut di 100% sRGB, karena jadinya laptop ini bakalan ideal juga buat para desainer dan juga buat para video editor. Tapi mungkin Asus menargetkan laptop ini memang untuk daily worker yang memang membutuhkan daya tahan baterai yang panjang, lalu bisa dimanfaatkan juga untuk multitasking dan bahkan opsi upgrade. Hintnya adalah di situ ya. Karena untuk spesifikasinya di sini dia cukup tinggi bisa dibilang untuk prosesornya. Dia menggunakan Intel Core Ultra 7 255H yang mana ini adalah menggunakan arsitektur Arrow Lake dengan integrated GPU yaitu Intel Arc 140T GPU dan terdapat juga Intel AI Boost NPU. Selebihnya laptop ini memiliki memori 16GB DDR5 4800, lalu NVMe PCIe Gen 4 SSD 1TB, Wi-Fi 6 dengan Bluetooth 5.3, webcamnya Full HD, dan tentunya laptop ini juga include dengan Windows 11 plus Office Home Student. Webcam bawaannya ini beresolusi Full HD dan secara kualitas kalau gua ngelihat sebelum hasil rekamannya ini, kualitasnya menurut gua udah cukup bagus ya. Dan webcam yang satu ini juga udah mendukung Microsoft Studio Effect karena udah terdapat NPU, jadi kita bisa menggunakan background effect dengan mode standar, mode portrait, ataupun kita bisa menggunakan automatic framing atau bahkan eye contact udah bisa digunakan dari webcam bawaannya ini. Opsi upgrade dari laptop ini menurut gue cukup menarik ya, karena meskipun laptop ini ringan dan termasuk compact juga, bahkan termasuk tipis bahkan ya di kelasnya, laptop ini tetap punya slot SODIMM di dalamnya, dan kalian juga bisa mengupgrade bagian M.2 SSD-nya atau mengganti SSD bawaannya ke kapasitas yang lebih besar. Jadi lumayan lah meskipun laptop ini compact, tapi kalau misalkan kalian ngerasa butuh storage lebih ataupun butuh kapasitas memori yang lebih besar, kalian bisa memanfaatkan opsi upgrade yang ada di laptop ini. Lalu utilities seperti biasa ada My Asus ya. Di My Asus ini kalian bisa memanfaatkan profiling power, jadi kalian tetap bisa mengatur performance dan juga fan speed dari laptop ini. Lalu kalian juga bisa memanfaatkan fitur AI bawaan yang memang udah diberikan oleh Asus seperti noise cancellation misalnya, atau mungkin untuk mengatur Microsoft Studio Effect tadi dan lain sebagainya. Kalau kalian perhatiin tadi, sistem pendingin di laptop ini tuh kelihatannya kayak biasa aja ya, karena cuma ada satu heat pipe begitu aja menuju ke prosesornya dengan satu blower. Tapi
setelah dicek temperaturnya dengan mode terkencangnya, bahkan prosesor ini belum menyentuh ke angka TJ Max loh. Bahkan dia sustain-nya tuh masih ada di 80-an derajat Celcius dengan CPU package power di sekitar 35 sampai dengan 40 watt, yang menandakan bahwa si Intel Core Ultra 7 255H ini memang memiliki karakteristik CPU yang adem, sehingga memang nggak memerlukan cooling yang terlalu superior untuk menjinakkan panas dari prosesor ini. Konsistensi performance juga gue cek menggunakan Cinebench R23 dan gue bisa mendapatkan angka sekitar 15 ribuan untuk multicore-nya, dan ini cukup konsisten ya, bahkan hampir menyentuh ke angka 16.000 kadang-kadang untuk kemampuan multicore-nya ini, yang menandakan bahwa performance dari prosesornya memang udah bisa dijaga dengan sangat baik pada laptop Asus VivoBook S14 ini. Buat editing video seperti di CapCut, kalian juga udah bisa memanfaatkan encoder AV1 dari Intel Arc Graphics-nya, dan untuk project video sekitar 13 menit ini gue bisa beresin dalam waktu sekitar 6 menitan. Dan resolusi yang diekspor ini ialah 1080p. Kalian juga bisa memanfaatkan encoder AV1 ini jika menggunakan DaVinci Resolve, dan untuk di DaVinci Resolve ini dia agak sedikit lebih pelan daripada di CapCut ya. Untuk project video yang sama berdurasi 13 menit beres dalam waktu sekitar 7 menitan. Daya tahan baterai di laptop ini juga bisa dikategorikan sangat panjang ya. Dengan pengujian Prokion, di sini gue bisa mendapatkan angka 12 jam 47 menit, alias hampir 13 jam gue bisa mendapatkan pengujian benchmark baterai di laptop ini. Dan di sini power plan yang gue pakai itu masih power plan balance. Laptop ini kalau misalkan dipakai buat kebutuhan AI seperti menggunakan LLM di LM Studio juga sebetulnya bisa, meskipun memang kecepatannya hanya di sekitar 7,45 token per second aja jika kita menggunakan parameter dengan besaran 7 billion. Dan yang gue gunakan ini ialah DeepSeek R1 ya, dengan parameter 7 billionnya. Dipakai main game juga sebetulnya bisa-bisa aja, meskipun sebetulnya laptop ini bukan diperuntukkan untuk fokus bermain game. Jadi kalau kita bicara performance dari iGPU-nya, memang sebetulnya performance iGPU di laptop ini kurang lebih mirip-mirip seperti Core Ultra 7 155H, yang mana kita bisa sedikit-sedikit lah untuk main game AAA dengan FPS mungkin di sekitar 30-an, misalnya seperti di Shadow of the Tomb Raider ini, atau mungkin game kompetitif juga itu bisa dijalankan dengan rata-rata FPS yang udah tembus di atas 100, meskipun layar dari laptop ini belum mencapai ratusan untuk refresh rate-nya. Dan terakhir ialah kecepatan SSD, ini yang nggak biasa sebetulnya dari Asus, karena biasanya Asus selalu memberikan NVMe SSD yang memang kecepatannya standar-standar aja, tapi di laptop ini enggak. Kecepatan read-nya itu mencapai angka sekitar 6 GB per second dan write-nya di sekitar 5 GB per second. Dan untuk OEM dari NVMe SSD-nya ini dia dari WD dengan kode seri SN5000S. Oke, kita masuk di bagian harga dan juga kesimpulan untuk Asus VivoBook S14 S3407C ini. Kalau gue cek di situs resminya Asus Indonesia, untuk harga laptop yang satu ini tuh ada di angka Rp15.799.000. Dan kalau kalian cek di marketplace, harusnya bisa menemukan harga yang lebih terjangkau lagi, karena kalian bisa memanfaatkan voucher-voucher cashback ataupun voucher-voucher diskon yang ada. Pastiin aja kalau kalian cek di marketplace, itu kalian bisa mendapatkan garansi resmi selama 3 tahun, dan itu berlaku global ataupun internasional ya. Jadi dimanapun kalian bisa klaim ke Asus Service Center, ya dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa tambahan 1 tahun untuk Asus VIP Perfect Warranty untuk laptop Asus VivoBook S14. Dan kalau menurut gue pribadi, laptop ini sebetulnya memang punya daya tahan baterai yang sangat-sangat baik, meskipun dicuning dengan cukup kencang ya sama Asus untuk prosesor Core Ultra 7 255H-nya ini. Jadi bisa dibilang ini adalah laptop yang cocok untuk kebutuhan multitasking, untuk kerja-kerjaan harian, dan kalian nggak perlu pusing untuk nyari-nyari colokan. Ditambah lagi laptop ini juga punya opsi upgrade, sehingga kalau kalian pingin ngerasa lebih lagi untuk multitasking, membutuhkan kapasitas memori yang lebih besar daripada 16 GB, kalian masih tetap diberikan opsi untuk mengupgrade memorinya. Paling catatan dari laptop ini yang harus dikompromikan ialah memang di bagian layarnya yang memang belum mencapai angka 100% sRGB, masih ada di angka 45% NTSC aja. Tapi itu nggak bermasalah jika memang kalian nggak terlalu banyak bermain dengan warna. Kalaupun kalian memang video editor dan mungkin video editingnya itu nggak terlalu yang heboh-heboh banget, cuman cut to cut dan nggak terlalu banyak color correction, gue rasa laptop ini juga masih tetap bisa dipertimbangkan kok. Kalau menurut kalian gimana? Coba komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa subscribe, gue Subki, dan seperti biasa, sampai jumpa di lain kesempatan.